Puji Tuhan, haleluya. Shalom kawan-kawan dikasih Tuhan Yesus. Kembali lagi dalam program kita Racing to Renungan Singkat Sabtu. Nah, gimana setiap hari Sabtu kita akan merenungkan firman Tuhan secara singkat, secara sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan membahas pada bulan Oktober November ini, di mana kita membahas tentang peranan Allah di dalam kehidupan kita. Nah, tahukah kawan-kawan bahwa Tuhan itu, Yesus itu selalu ada di dalam setiap aspek kehidupan kita. Yesus pernah berkata dalam firman-Nya, Dia tidak akan meninggalkan kita seorang diri. Ya kan? Dia akan terus menyertai kita melalui Roh Kudus-Nya. Dan juga begitu banyak pelajaran-pelajaran, begitu banyak peranan-peranan Yesus yang kita pelajari, yang kita baca dalam firman Tuhan, kawan. Jadi luar biasa Tuhan Yesus kita. Dia mengerti kita. Dia selalu memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita, ya kan saudara? Wow, begitu luar biasa Yesus kita, ya kan? Biar kita terus belajar firman Tuhan, kita renungkan, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Nah, kawan-kawan juga bisa untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan dulu, ya kan? Sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan pemeliharaan-Mu pada kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami nafas, kesehatan, kekuatan. Itu semua karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau juga telah menebus dosa-dosa kami melalui kematian-Mu di kayu salib, sehingga kami layak. Engkau layakkan kami untuk merenungkan firman Tuhan. Engkau layakkan kami untuk menerima janji-janji-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Sebentar kami mau merenungkan firman-Mu ya Bapa, berikan hikmat, berikan pewahyuan atas firman-Mu, atas kami semua ya Bapa, sehingga kami dapat mengerti, sehingga kami dapat merenungkan firman Tuhan ini sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, tuntun kami dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, kawan-kawan, sudah tidak terasa di bulan November ini kita masuk di 2 minggu terakhir, ya kan? Nah, minggu ini, Sabtu ini, kita akan belajar bahwa Yesus sebagai Guru Agung kita. Ya, Yesus sebagai Guru Agung, sebagai pembimbing kita, sebagai pengajar kita, kawan, dalam kehidupan ini, ya kan? Kita banyak belajar dalam firman Tuhan ketika Yesus hidup di dunia ini. Yesus begitu banyak mengajar. Bahkan Dia mengangkat 12 murid. Berarti betapa pentingnya menjadi guru, menjadi antara guru dan murid, antara sekolah, ya kan? Makanya sekolah itu idenya dari Yesus, kawan. Dimana Dia awalnya mengangkat 12 murid. 12 murid itu juga bukan semuanya baik-baik, ya kan? Bukan semuanya sempurna. Begitu banyak kekurangan-kekurangan. Tapi Yesus tetap mengangkat menjadi murid. Jadi murid itu bukan yang menjadi yang sempurna gitu, ya kan? Murid Yesus itu bukan semuanya sempurna. Memang saat Yesus hidup,
Yesus hanya mengangkat 12 murid. Nah, untuk zaman hari ini ketika Yesus sudah mati, bangkit, dan naik ke surga, kita adalah murid-murid Kristus, ya kan? Kita semua yang percaya kepada Yesus juga menjadi murid-murid Yesus. Kita ingat bahwa amanat agung Yesus dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi artinya apa? Kita ini juga muridnya Yesus. Dan kita ada tugas, kita ada amanat agung diberikan kepada kita untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus, semua bangsa untuk percaya kepada Yesus. Itulah tugas kita masing-masing, kawan. Supaya semakin banyak orang diselamatkan. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan. Ya kan, yang kita pelajari kemarin, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, melalui Yesus. Yang kita pelajari di Sabtu depan, ya kan, Sabtu kemarin. Nah, Yesus sebagai jalan yang lurus, jalan kebenaran. Nah, saat ini kita mau belajar, kita lanjutkan bahwa Yesus sebagai guru. Makanya saat ini anak-anak harus sekolah. Sekolah dibimbing oleh gurunya, ya kan. Orang kuliah juga harus dari dosennya. Dosen, kalau kuliah dosen, ya kan. Kalau sekolah disebut guru, tapi sama aja. Nah, mari kita baca firman Tuhan di dalam Yohanes 13 ayat 12 sampai 17. Yohanes 13 ayat 12 sampai 17. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Nah, jadi kalau kita baca ya kawan-kawan di ayat sebelumnya, ini ketika Yesus membasuh kaki muridnya, ketika Yesus tahu bahwa dia akan diserahkan untuk disalib, ya kan? Makanya Yesus saat itu mengajar kepada murid-muridnya. Dia membasuh kaki murid-muridnya semua. Iya kan? Jadi akhirnya setelah Yesus membasuh kaki murid-muridnya semuanya, nah Yesus bilang, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Mengertikah kamu mengapa aku membasuh kaki kamu semua murid-muridnya? Ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, Yesus bilang, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Jadi Yesus itu di ayat ini mengaku, Yesus itu mendeklarasikan bahwa dialah guru dan Tuhan. Ya kan, kadang ada orang-orang di luar sana bilang, mana Yesus bilang bahwa dia Tuhan. Nah, di ayat ini kawan, Yesus dikatakan sebab memang akulah guru dan Tuhan. Sebab Yesuslah guru dan Tuhan. Jadi dia guru juga kawan di sini. Ya kan? Jadi Yesuslah guru, tapi gurunya guru yang agung. Guru yang sempurna. Guru yang tidak berdosa, tidak berbuat dosa. Ayat 14, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Jadi di sini dikatakan Yesus adalah Tuhan dan gurumu, tapi dia juga membasuh kaki murid-muridnya. Tapi di sini Yesus memberikan teladan. Nah, kita lanjutkan di ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ayat 16, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Nah, Yesus mau bilang bahwa seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya.
Jadi seorang hamba selalu ada di bawah dari tuannya dong, ya kan? Atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jadi Yesus mau bilang bahwa memang hamba itu tidak lebih tinggi dari tuannya. Tapi Yesus memberikan teladan supaya murid-muridnya juga berbuat seperti yang Yesus perbuat. Yaitu apa? Melayani. Nggak melihat kedudukan jabatan, ya kan? Walaupun kita mungkin menjadi atasan di kantor, atau mungkin di gereja kita menjadi pengurus, udah jabatan tinggi misalkan. Tapi kita di sini diberikan teladan supaya kita tidak sombong, supaya kita tidak merasa lebih tinggi, ya kan? Tapi kita tetap melayani. Misalkan di bawah kita ada yang butuh pelayanan kita layani, kita tolong, kita doakan. Jadi kita hidupnya luar biasa, kawan. Iya kan? Kalau kita satu sama lain saling melayani tanpa melihat status dan melihat kedudukan, wah pasti luar biasa. Dalam sebuah gereja, dalam sebuah keluarga, dalam sebuah pekerjaan, perusahaan, ya kan? Semua pasti berjalan dengan lancar, dengan luar biasa. Ayat 17, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Nah, lihat kawan, jadi setiap kita harus melayani. Supaya apa? Kita berbahagia. Karena saya pun telah merasakan bagaimana ketika kita melayani, ada rasa bahagia di dalam hati kita, kawan, dalam hati saya. Ya kan, Yesus juga bilang dalam firman-Nya, lebih baik melayani daripada dilayani. Jadi bila kita saling melayani, kawan. Entah di dalam ibadah, dalam gereja, dalam keluarga, ya kan. Dimanapun kita berada, di dalam kantor, kita harus saling melayani. Tentunya melayaninya dengan melayani sesuai kebenaran firman Tuhan. Jangan melayani karena ada maunya gitu, ya kan. Wah, biar dikasih nih, ya kan, biar naik jabatan misalkan di kantor. Pura-pura, ya kan, melayani atasan kita, pura-pura ngambil muka gitu, ya kan, cari muka, mengambil hati atasan kita, tapi nggak tulus, hanya untuk menyapat naik jabatan. Ntar di belakangnya kita ngomongin bos kita. Wah, itu jahat, kawan, ya kan. Karena dalam dunia pekerjaan, dalam dunia usaha, kalau kita ikutin itu, ya, dunia itu banyak, kawan. Kita diomongin di belakang, ngomongin satu sama lain. Yang satu tidak pernah merasa salah padahal dia salah. Jadi memang dunia ini seperti itu. Makin hari kan ya firman Tuhan dikatakan yang baik semakin baik, yang jahat semakin jahat. Nah, dimana kita menjadi teladan, kita juga menjadi berkat buat mereka. Itu udah biasa, kita jangan kecewa, kita jangan putus asa. Tapi kita lakukan saja sesuai dengan firman Tuhan, kita lakukan sesuai yang kita kerjakan secara tulus, secara ikhlas. Maka ingat, kawan, Tuhan juga akan menolong kita. Tuhan tidak akan mungkin diam saja kepada anak-anaknya, amin. Ya, asalkan kita bersungguh-sungguh mengasihi Yesus, kita tetap taat dan setia. Selalu merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Maka kita akan dibela oleh Tuhan Yesus, amin. Ya, karena dia adalah guru kita. Jadi ketika kita dalam kehidupan ini ingin bertanya, bingung gitu, ya kan, kita harus taat, kita harus datang kepada Tuhan Yesus sebagai guru kita yang agung, guru kita yang sempurna, kawan.
Sehingga kita pasti akan ditolong, diajar, dibuat mengerti, diberikan hikmat dari Tuhan Yesus. Karena Dia adalah guru agung kita. Nah, kita mau belajar. Yesus sebagai guru agung itu, Dia itu satu, mengajar hidup kita berpadanan dengan firman Tuhan. Nah, kita tahu kalau di dunia ini sebagai guru pasti mengajar murid-muridnya. Mengajar murid-muridnya sesuai dengan pelajaran yang Dia ajarkan. Iya kan? Dia ajarkan sesuai kurikulum, sesuai pelajaran yang saat itu berturut-turut, berurutan. Sesuai buku, sesuai ajarannya. Nah, dalam Yesus sebagai guru agung, Dia mengajar hidup kita berpadanan dengan firman Tuhan. Supaya kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus ajarin, begini loh firman Tuhan, ya kan? Ajarinnya apa? Jika ada orang yang menampar pipi kananmu, pipi kirimu, berikan juga pipi kananmu. Mana menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Ya kan? Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Nah, Dia mengajar kita. Dalam firman Tuhan dikatakan, biarlah kita menghidupi hidup kita berpadanan dengan panggilan kita. Yesus telah memanggil kita, memilih kita, kawan. Menjadi murid-murid Kristus. Menjadi anak-anaknya Yesus. Kita menjadi percaya, kita menjadi yakin bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Itu semua karena Roh Kudus. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, kita baik gitu ya kan. Tapi semua karena Yesus, karena bukan aku yang memilih, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Itu kata Yesus. Jadi kita sudah dipilih, kita sudah dipanggil. Biarlah hidup kita berpadanan dengan firman Tuhan. Biarlah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita belajar. Ya kan, kita belajar firman Tuhan setiap hari. Kita belajar dari pengalaman-pengalaman hidup kita bersama dengan Yesus. Jadi kita tahu, kita belajar. Karena Yesuslah yang mengajar kita. Aman. Ya kan, biar kita mau belajar. Yesus akan hidup, akan mengajar kita. Roh Kudus akan mengajar kita dalam hidup kita. Sedikit demi sedikit, ya kan, supaya kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan dibalik, kawan. Jangan dibalik kita bilang, Tuhan, kalau aku sukses, kalau aku udah kaya, aku akan sungguh-sungguh, aku akan melayani Tuhan. Aku akan memberikan hartaku untuk gereja misalkan, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk orang-orang yang kekurangan. Gitu kita doanya seperti itu, kawan. Kadangkala ya kan ada orang seperti itu. Atau ada yang bilang, ada yang sakit nih, Tuhan ketika aku sembuh, aku mau melayani Engkau. Aku memberikan seluruh hidupku hanya untuk melayani Engkau. Itu nggak salah sih, kawan, ya kan? Nggak salah, tapi itu memang nazar. Dan itu harus dilakukan. Kadangkala orang yang sudah disembuhin, dia lupa nazarnya. Dia lupa janjinya sama Tuhan. Wah, itu hati-hati kalau kita berjanji sama Tuhan, kawan. Kalau kita tidak bisa tepati, wah bahaya, ya kan? Mungkin Tuhan akan melakukan sesuatu dalam hidup kita. Tapi ingat, jangan nunggu kita sakit dulu. Jangan nunggu kita harus kaya dulu, Tuhan aku melayani Engkau. Lah kita yang dipilih tuh, yang dipilih oleh Tuhan. Ya kan? Dan kita harus menjalankan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi jangan dibalik, ya kan, kawan.
Kalau dibalik, repot kita. Nggak akan bisa, karena firman Tuhan itu ya dan amin. Tidak bisa dibalik-balikin, tidak bisa ditambahin, tidak bisa dikurangi. Kalau ditambahin dikurangi, pasti Tuhan akan berperkara dalam hidup kita, kawan. Jadi kita belajar untuk melakukan segala firman Tuhan. Bagaimana kita tahu firman Tuhan kalau kita tidak membaca firman Tuhan setiap hari, mendengarkan firman Tuhan? Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Maksudnya bukan pendengaran hanya dari khotbah-khotbah pendeta tiap minggu gitu ya kan. Tapi kita juga membaca. Ketika kita membaca firman Tuhan, artinya kita juga mendengarkan suara Tuhan. Ya kan, jadi kita mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita membaca, artinya kita juga mendengarkan firman Tuhan, kawan. Bukan hanya membaca saja, tapi kita tidak mendengarkan. Jadi ketika kita membaca, kita merenungkan, nah artinya kita mendengarkan suara Tuhan. Nah, jadi Yesus sebagai guru agung kita, yang pertama dia mengajar hidup kita untuk berpadanan dengan firman Tuhan. Yang kedua, dia melatih pertumbuhan iman kita melalui ujian-ujian. Nah, ada perbedaan antara ujian dan pencobaan. Kalau pencobaan itu dari keinginan kita sendiri. Bisa juga dari kuasa-kuasa kegelapan, kuasa iblis, kuasa setan. Ya kan, dalam firman Tuhan kan ada pencobaan-pencobaan itu adalah karena keinginan kita sendiri. Ya kan? Nah, kalau ujian baru dari Tuhan. Bedanya kalau pencobaan itu biasanya untuk cenderung menjadikan kita berdosa, hidup dalam dosa. Ya contoh ya kan, contohnya nih pencobaan. Ketika Yusuf berada di rumah istrinya Potifar ya kan. Kemudian istri Potifar mengganggu, merayu Yusuf. Yusuf gitu ya. Yuk sini yuk sama tante masuk ke kamar gitu. Digoda-godai ya kan Yusuf itu ya kan. Oh jangan tante, jangan. Tante sudah punya suami. Ya kan. Jangan tante. Saya nggak mau berbuat dosa. Yusuf akhirnya apa? Pergi ya kan. Meninggalkan istri Potifar. Nah itu namanya pencobaan, kawan. Pencobaan itu cenderung untuk berbuat dosa. Coba kalau Yusuf akhirnya mau entertainment. Oh iya deh tante deh, lagi gak ada orang ya gitu ya kan. Terjadilah dosa, perzinahan. Nah jadi seperti itu pencobaan. Pencobaan itu akan cenderung membuat kita berbuat dosa kalau kita melakukannya. Makanya dalam doa Bapa kami dikatakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ketika Yesus dicobai oleh iblis, ya kan, Yesus saja dicobai. Pada saat berpuasa 40 hari 40 malam dicobai di padang gurun oleh setan ya kan. Coba ubah batu ini menjadi roti. Kalau Yesus nggak kuat mah, kalau Yesus bukan Tuhan mungkin dia akan bilang, yaudah oke, langsung jadi roti ya kan. Tapi Yesus luar biasa, dia tahu, dia punya hikmat yang luar biasa, kawan. Yesus bilang apa? Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi melainkan dari firman Tuhan yang keluar dari mulutnya Allah. Jadi Yesus luar biasa, dia tidak bisa dicobai. Bagi anak-anak muda nih, ada temen nawarin, bro,
Inilah cobain nih, enak nih rokok ya kan. Cobain lah, nih minum nih, enak nih minum minuman keras. Ini cobain nih sedikit nih, 1 pil aja, pil kecil gitu ya kan. Nih cobain nih enak nih. Itu pencobaan kawan. Hati-hati anak-anak muda ya kan, anak-anak remaja. Jika ditawarin apapun, tolak, lari, pergi seperti Yusuf. Jangan kita mau, oh iya deh nggak apa-apa deh cobain deh 1. Ya hati-hati kawan, kalau dicoba 1 nanti lama-lama ketagihan jadi ikatan dosa. Lebih baik kita kabur, pergi. Jangan terlalu berteman dengan orang-orang seperti itu. Dalam pekerjaan juga ya kan diiming-imingi uang misalkan. Minta tolong supaya ada naik jabatan, kasih uang, kasih nanti ada kesempatan korupsi. Nah itu pencobaan, hati-hati. Tapi yang namanya ujian beda. Ujian itu mendekatkan kita kepada Tuhan jika kita lulus. Ya kan seperti anak sekolah ada ujiannya, naikkan kelas, ujian tengah semester ya kan. Jadi hidup kita juga pasti ada ujian untuk apa? Untuk menumbuhkan iman kita kawan. Supaya iman kita semakin kuat, iman kita semakin teguh. Jangan sampai ujian-ujian, masalah-masalah membuat kita jatuh, membuat kita iman kita menjadi ciut. Nah, biarlah kita menjadikan Yesus untuk melatih kita. Jadi kita harus kuat, kita harus mengandalkan Tuhan Yesus saat menerima ujian dari Tuhan. Supaya kita menang, kita lulus ujian ya kan. Nah, ujian-ujian itu untuk kita mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, kita mengerti firman Tuhan dalam hidup kita, ya kan? Itulah sepertinya ujian-ujian itu. Mungkin ujian-ujian gitu dalam sakit penyakit, ya kan? Gimana Tuhan menguji kita, apakah kita tetap beriman kepada Dia ketika sakit, tetap percaya, tetap berdoa, tetap membaca firman Tuhan. Nah itu ujian. Apakah anak kita sakit, apakah anak kita dalam masalah. Nah itu ujian kawan, gimana kita dapat menyelesaikan ujian itu. Apakah kita tetap berpegang kepada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, atau malah melakukan jalan pintas. Ketika sakit, kita ke pengobatan alternatif. Yang jelas-jelas itu kuasa kegelapan. Nah itu hati-hati datang ke dukun-dukun orang-orang pintar. Nah itu berarti kita nggak menang atas ujian kita ya kan. Banyak ujian-ujian yang kita alami. Harus kita mengerti, membedakan mana ujian, mana pencobaan. Kalau pencobaan nih kalau kita lakukan, wah berarti jadi dosa. Tapi kalau ujian, itu akan mungkin iman kita mungkin kesabaran kita diuji. Mungkin emosi kita diuji ya kan. Biasanya marah-marah diuji sama Tuhan nih. Supaya jangan marah-marah terus, berhenti marah-marah, emosian. Ya kan. Jadi kita bisa membedakan mana pencobaan, mana ujian. Nah, yang ketiga, Yesus sebagai guru agung, dia mengarahkan kita kepada kehendaknya. Nah, sebenarnya Yesus mau untuk kita melakukan kehendaknya. Ya kan? Karena Yesus juga dalam firman Tuhan dikatakan, siapa yang mengasihi aku, dia melakukan kehendaknya, kehendak Allah, kehendak Yesus. Jadi kita harus melakukan kehendak Allah. Pada akhir zaman ada yang datang kepada Yesus ya kan. Aku telah bernubuat bagi namamu. Aku telah menyembuhkan orang sakit demi namamu. Aku telah mengusir roh-roh jahat demi namamu. Ya kan, aku telah bernubuat demi namamu. Tapi Yesus bilang apa? Nyahlah kau pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Lihat, jadi bukan karena kita hebat, kita bisa menyembuhkan orang sakit sembuh gitu ya. Kita melakukan hal-hal mujizat yang luar biasa bersama Yesus. Itu baik. Tapi ingat, Yesus melihat hati.
Yang penting kita harus melakukan kehendak Allah. Apakah itu kehendak Allah? Apakah hanya untuk kesombongan kita sendiri? Wah, gua hebat, gua dipakai Tuhan luar biasa, ya kan? Jadi tidak memberitakan firman Tuhan. Nah, kita belajar, kita harus hanya untuk meninggikan Tuhan, melakukan kehendaknya, bukan melakukan kehendak kita sendiri, bukan menyombongkan kita sendiri, kawan. Ya kan, karena Yesus mengajar kita untuk mengarahkan kita kepada kehendaknya. Jadi kita harus melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Nah, yang keempat, Yesus sebagai guru agung, dia menegur dan menghukum saat kita melakukan salah atau dosa. Kita ingat kalau di dalam sekolah, ya kan, saya ingat saya SMP ada guru yang killer gitu, ya kan, ada guru yang galak. Dikasih pertanyaan nih kepada satu-satu, dia ditunjukkan, ya kamu nih, ditanya lah. Kita nggak tahu jawabannya, kita atau salah. Wow, langsung udah pinggang saya dicubit, kawan. Cubit bukan cubit begitu aja, tapi dipelintir, bayangin, sampai biru dulu, sampai merah. Terus tangan kita digebuk pakai penggaris, ya kan, penggaris besi. Wah, sakit sekali. Itu zaman dulu. Coba zaman sekarang digituin, ya kan, anaknya sampai biru. Orang tuanya marah. Siapa gurunya? Datang ke sekolah, ya kan. Siapa gurunya nih? Masa anak saya cubit sampai biru begini? Marahan orang tuanya, kawan. Bisa dilaporkan. Saya laporkan kamu, ya, pada kepolisian, ya. Kena pasal ini, pasal ini, pasal ini, ya kan. Oh, zaman dulu mah enggak kan, ya kan. Zaman dulu ditanya sama orang tuanya, kamu kenapa nih kok biru-biru begini? Oh iya mah, gue tadi nggak bisa jawab. Makanya belajar, anaknya yang disuruh belajar, kawan. Bukan malah ngelaporin gurunya. Tapi kalau sekarang, wah, anak-anak juga pinter, ya kan. Kenapa nih cubit biru-biru? Ya mah tuh gurunya tuh cubit-cubit gitu, ya kan. Gurunya tuh mah cubit-cubit tuh nggak bagus tuh katanya, ya kan. Malah anaknya yang lebih pintar, ya kan, ngadunya yang beda. Nah, orang tuanya kepancing, yuk datang ke sekolah. Nah, repot kan, kawan, zaman sekarang ini. Repot. Padahal guru itu mau mendidik anak. Memang harusnya guru-guru itu juga tidak kelewatan, ya kan. Ya, itulah perbedaan antara zaman dulu dan zaman sekarang. Zaman sekarang apa-apa bisa dilaporin, apalagi di media sosial. Hati-hati kalau kita pakai media sosial, kawan, ya kan. Salah-salah sedikit ngomong bisa dilaporkan. Jadi kita harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial, dalam mengupdate-update status. Lebih baik kita memberitakan firman Tuhan dibandingkan menjelek-jelekan orang, ya kan. Kita beritakan saja firman Tuhan, kita beritakan saja kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Orang mau nyinyir, mau apa juga biarin aja, yang penting kita melayani Tuhan lewat media sosial kita, ya kan. Jangan sampai kita menjelek-jelekan orang. Jangan sampai ketika kita galau kita update status. Biarlah engkau begitu, ya kan. Aku sudah baik dengan kamu. Aku sudah memberikan apa yang kamu senangi, apa yang kamu sukai. Tapi apa balasan kamu? Ya, ya. Kamu menyakiti hatiku dengan berselingkuh di depan mataku. Wah, luar biasa, ya kan. Jadi ketika kita galau, kita sedih, jangan update status. Jadi orang-orang tahu, wah, orang ini labil, ya kan. Ada orang yang update status kesel sama orang, punya masalah sama orang, dan update status. Ya, buat apa, kawan? Biarlah kita selesaikan dengan damai dengan orang itu langsung dong, jangan di update status. Kalau update status nih,
kebaikan-kebaikan Tuhan aja ceritain ya kan. Wah, Tuhan baik. Hari ini Tuhan memberikan berkat yang melimpah dalam hidup aku ya kan. Aku diberikan surprise oleh Tuhan. Ada hal-hal yang tidak aku pikirkan dia sediakan. Wah, luar biasa kawan. Jadi Tuhan juga menegur, menghukum kita saat kita melakukan salah, melakukan dosa. Menegur kita, jadi kita jangan sampai tidak mau ditegur. Ada orang-orang yang udah salah tidak mau ditegur. Giliran ditegur atau salah, galakan dia ya kan. Nah itu udah paling susah dah gitu ya kan, apalagi di daerah pekerjaan itu, dalam sekolah mungkin, dalam usaha ya kan. Ada rekan-rekan kerja kita, kita tahu dia salah, kita tegur, galakan dia. Oh udah gini 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 gitu ya kan, pembelaannya banyak. Ya orang seperti itu tidak bisa kita berdebat. Udah kita diamin saja dulu ya kan. Yang penting kita sudah tegur. Kalau dia mau berubah silakan berubah ya kan. Yang rugi dirinya sendiri, kita mah nggak rugi, kita justru sayang sama dia untuk menegurnya. Nah sama, Yesus juga sayang kepada kita. Dia akan menegur kita, menghukum kita saat kita melakukan dosa supaya kita sadar bahwa itu dosa, itu salah. Yang sampai ditegur oleh Yesus kita malah ngambek. Udah nggak mau melayani lagi. Kenapa Tuhan penyakit nggak sembuh-sembuh pada saya udah melayani Engkau sepenuh waktu gitu ya kan. Sepanjang minggu saya melayani Engkau, bahkan setiap hari. Tapi kenapa penyakit ini nggak sembuh-sembuh? Kenapa saya diberikan penyakit yang lebih besar? Penyakit yang parah gitu misalkan gitu ya kan. Nah itu kita ambil positifnya. Mungkin ini ujian dari Tuhan yang tadi poin 2 ya kan. Atau mungkin ada sesuatu yang salah, kita introspeksi diri, oh ya ini salah. Mungkin makannya salah ya kan, makan sembarangan. Akhirnya menjadi penyakit. Nah itu kesalahan kita. Jadi Tuhan negur, wah kamu salah, jangan makan itu mulu dong. Akhirnya kenalah penyakit ya kan. Jadi kita harus tahu saat teguran Tuhan, saat hukuman Tuhan dalam hidup kita karena kita berbuat salah. Jangan menyalahkan Tuhan tapi kita introspeksi diri. Wah, apa yang salah nih? Gitu ya kan. Atau mungkin juga sebuah ujian, gak ada yang salah tapi itu memang ujian dari Tuhan, bisa saja. Jadi kita harus punya kepekaan atas hidup kita kawan. Nah yang kelima, Yesus sebagai guru agung, dia memberikan penghargaan kepada yang taat dan yang setia. Yesus bukan hanya menghukum saat kita salah, Yesus bukan hanya menegur, bukan hanya mengajar, melatih kita, mengarahkan kita, tapi dia akan memberikan penghargaan, memberikan berkat-berkatnya kepada kita. Ya kan, seperti dalam sekolah. Kalau ada murid-murid yang teladan, murid-murid yang pinter, yang selalu nurut, mengerjakan PR, ujian bagus nilainya ya kan, attitude-nya bagus, hormat kepada guru, pasti akan diberikan penghargaan di akhir tahun biasanya. Inilah diberikan penghargaan kepada murid yang paling rajin. Wih, dikasih sertifikat, dikasih piala, bahkan dikasih hadiah uang mungkin. Ya kan, dikasih penghargaan. Ini dia murid yang paling disiplin. Wih, maju ke depan ya kan. Tidak pernah masuk, tidak pernah terlambat. Ini murid yang paling rajin, yang paling pintar, yang paling cerdas, yang paling kreatif. Pasti ada saja penghargaan dari sekolah. Kalau kita sekolah, nah di dalam Tuhan juga sama. Tuhan akan memberikan penghargaan, memberikan berkat-berkatnya kepada kita. Saat kita taat dan setia. Saat kita selalu melakukan kehendak Allah. Kita selalu mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang firman Tuhan katakan. Yesus akan memberikan penghargaan, memberikan berkat-berkatnya yang luar biasa. Dan firman Tuhan dikatakan, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itulah yang Tuhan sediakan. Jadi akan ada kejutan-kejutan dalam hidup kita yang luar biasa yang Tuhan berikan. Ya kan, sampai kaget-kaget kita. Nah itu penghargaan yang Tuhan berikan, kita taat dan setia.
Apakah kita diberikan anak-anak yang luar biasa, ya kan, cerdas, juara satu, yang kreatif. Itu kan penghargaan juga, berkat dari Tuhan. Apakah kita diberikan hikmat dari Tuhan, ya kan? Ketika di kantor kita akhirnya bisa memberikan keputusan yang benar, memberikan ide-ide kreatif yang luar biasa untuk pekerjaan kita, untuk usaha kita, untuk sekolah, untuk kuliah. Ya itu kan penghargaan, itu berkat Tuhan. Tuhan yang berikan hikmat buat kita, ya kan? Nah itu luar biasa, kita diberikan kesuksesan dari Tuhan. Amin. Yes. Tahu-tahu kita diberikan proyek besar gitu kan. Diberikan pekerjaan, tahu-tahu ada pekerjaan, tawaran pekerjaan yang luar biasa, lebih tinggi, lebih besar gajinya misalkan. Atau dalam pelayanan kita diberikan jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan. Kita melihat mungkin dalam pelayanan kita orang-orang terberkati melalui pelayanan kita, ya kan? Itu kan berkat Tuhan, itu penghargaan dari Tuhan, kawan. Kita bisa menjadi saksi Kristus, ya kan? Kita disukai banyak orang, disenangi, dihormati. Wah, itu penghargaan dari Tuhan. Berkat dari Tuhan. Jadi bukan hanya materi saja berkat dari Tuhan, penghargaan, tapi banyak aspek dalam kehidupan kita yang kita kaget-kaget. Nah, jadi itulah yang Yesus ajarkan dalam hidup kita, Yesus sebagai guru agung kita. Nah, ketika Yesus jadi guru, berarti kita muridnya Yesus, kan? Amin. Iya, karena kita muridnya Yesus. Terus tugas kita apa nih sebagai murid Yesus? Satu, belajar menjadi seperti Yesus. Belajar menjadi seperti Yesus. Target Tuhan, target Yesus dalam hidup kita gak main-main, kawan. Target Tuhan adalah menjadi seperti Kristus. Ya kan, biarlah hidup kita berpadanan. Pikiran kita, perasaan kita seperti pada Kristus Yesus. Itu yang firman Tuhan katakan. Coba kita lihat firman Tuhannya di dalam yang lain, ya. Ini firman Tuhan yang bukan yang itu, yang ini Matius 11 ayat 29 sampai 30. Matius 11 ayat 29 sampai 30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, jadi di sini katakan pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, ya. Kita harus belajar pada Yesus. Jadi Yesus mengajar dan kita mau diajar. Jadi kita harus belajar. Karena apa? Karena Yesus lemah lembut, rendah hati. Dan jiwa kita akan mendapat ketenangan kalau kita belajar dari Yesus. Ya kan? Hanya dekat Allah saja kita tenang. Pikulah kuk yang kupasang. Jadi kita belajar. Ada tanggung jawab di sini. Kita belajar bukan hanya sekedar belajar, tapi ada tanggung jawab. Ya kan, di dalam sekolah saja anak-anak ada tanggung jawab. Tanggung jawab untuk apa? Untuk membuat PR, membuat pekerjaan sekolah, tugas-tugas, ujian, ya kan, ulang. Kita pun ada tugas. Kita pun ada kuk, ada tanggung jawab. Dia 30, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi kuknya enak, tanggung jawab kita enak, tanggung jawab kita ringan, kawan. Karena apa? Karena dari Yesus yang menyertai kita. Ya kan? Jadi kita harus belajar. Belajar firman Tuhan. Belajar kehidupan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Kita belajar dari Yesus sendiri. Kita belajar dari Roh Kudus yang menuntun kita setiap hari. Jadi kita belajar firman Tuhan ini, belajar menjadi seperti Yesus ini seumur hidup. Jangan sampai kita puas. Sudah puas nih. Udah ngerti lah nih firman Tuhan nih. Udah baca dari awal sampai terakhir 30 kali misalkan. Udahlah, gak usah belajar lagi firman Tuhan. Ini gak bisa, kawan.
Firman Tuhan harus belajar seumur hidup. Sama seperti kita belajar kehidupan itu juga seumur hidup. Ketika kita berhenti belajar, berarti kita sudah di kuburan. 2 kali 1 tersedia di dalam. Ya kan? Jadi selama kita hidup kita harus belajar. Belajar dalam kehidupan, belajar melalui Yesus, melalui firman Tuhan. Amin. Ya, itu yang kita pelajari. Yang kedua, tugas kita sebagai murid Yesus yaitu merekrut sebanyak mungkin agar menjadi murid Yesus juga. Ini tugas kita. Coba kita lihat di Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19 ini juga amanat agung Yesus. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi kita harus menjadikan semua bangsa murid Yesus. Ya kan, kita murid, tapi kita harus memuridkan lagi. Ya kan, itu yang saya pelajari juga dalam hidup kita, dalam hidup saya, kawan. Ketika saya melayani setelah SMA, saya dimuridkan dan saya memuridkan orang lain juga menjadi pemimpin kelompok kecil. Jadi kita harus merekrut, kita harus memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Pertama kepada orang-orang yang belum menjadi murid Yesus. Ada loh orang Kristen tapi belum menjadi murid Yesus, ada. KTP-nya Kristen, tapi hidupnya sembarangan. Minum mabuk, main cewek, ya kan. Minum mabuk, memakai obat-obatan. Ya Kristen. Bohong ya bohong, ya kan. Korupsi ya korupsi, kawan. Banyak, jadi kita harus menjadikan murid Yesus. Kita nasihati, kita berikan firman Tuhan, kita berikan teladan hidup kita. Buat orang yang belum mengenal Yesus, kita beritakan firman Tuhan, kita beritakan Injil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya kan? Inilah amanat agung ini untuk kita semua, bukan hanya untuk hamba Tuhan yang luar biasa, tapi ini untuk kita semua yang telah menjadi murid Yesus, yang telah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kita sama-sama bersatu di akhir zaman ini, ya kan kawan, supaya makin banyak orang-orang yang dimenangkan bagi Kristus. Itulah doa kita, itulah harapan kita dalam hidup ini, ya kan. Kita memang penuh kekurangan, banyak kelemahan. Tapi biarlah kita mengandalkan Tuhan. Nanti Tuhan yang akan memampukan kita. Nah, yang ketiga, yang terakhir, tugas kita sebagai murid Yesus, yang tiga, mengajar mereka. Sama seperti Yesus telah mengajar kita melalui firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat 20, terusan yang tadi. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Setelah kita menjadikan mereka, orang-orang yang belum mengenal Yesus, menjadi percaya kepada Yesus, menjadi murid Yesus, dan dibaptis. Nah, tugas kita juga mengajar mereka, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Nah, perintah Yesus ada di mana? Dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Jadi kita harus mengajar orang juga. Kita diajar oleh Yesus, dan kita juga harus mengajar orang yang apa yang kita dapat dari Yesus, apa yang kita dapat dari firman Tuhan, kita ajarkan juga kepada orang lain. Itu artinya tidak pelit ilmu. Ya kan, dalam dunia ini dikatakan, jangan pelit ilmu lalu, ya kan. Bagi-bagilah ilmunya. Nah, kita juga harus bagi-bagi. Ilmu apa? Ilmu firman Tuhan. Ya kan, jangan hanya ilmu-ilmu yang ada di dunia ini. Tapi ilmu firman Tuhan juga harus kita bagikan.
Dan jangan minta bayaran kawan, ya kan. Ini firman Tuhan gratis buat kita. Kita juga harus bagikan orang secara gratis. Jadi tugas kita sebagai murid Kristus adalah yaitu 3 ini kawan. Ya, kita belajar. Kita mau belajar, ketika kita sudah belajar, kita merekrut menjadi murid Kristus juga orang-orang yang belum mengenal Yesus. Dan tentunya juga mengajar mereka. Sebagai ayat penutup di dalam Wahyu 3 ayat 19 dan 21. Wahyu 3 ayat 19 dan 21. Barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Amin. Biarlah firman Tuhan ini kita pegang sebagai penutup. Barang siapa aku kasihi, ia kutegur dan kuhajar. Jadi Yesus sebagai guru di sini. Iya kan? Jadi ketika kita ditegur, kita dihajar, kita bersyukur. Karena apa? Karena kita dikasih Yesus. Karena di sini bilang, barang siapa aku kasihi, barang siapa Yesus kasihi, dia akan ditegur dan dihajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Ditegur dan dihajar untuk apa? Untuk bertobat, untuk merelakan hati kita kepada Tuhan dan untuk bertobat. Sungguh-sungguh. Yang tadi kita sudah pelajari, ketika kita ditegur, ketika kita dihukum, dihajar sama Tuhan, berarti mungkin ada kesalahan, ada dosa dalam hidup kita. Maka kita harus bertobat, kita harus sadar, kita harus merenungin, mengevaluasi diri, ya kan. Wah, berarti ada salah nih, ada dosa. Jadi kita harus bertobat, amin. Itu harus kita lakukan. Kalau kita menjadi murid Yesus, jangan ditegur dihajar kecewa, jangan ditegur dihajar menyalahkan Tuhan, malah meninggalkan Tuhan. Itu rugi. Yang rugi kita sendiri, kawan. Orang kita yang butuh Tuhan kok, bukan Tuhan yang butuh kita, ya kan. Kita tanpa Tuhan tidak bisa buat apa-apa. Kita hanya debu dan tanah. Tanpa Tuhan kita mati. Mati rohani kita. Mati pikiran kita. Apa yang kita lakukan tidak bisa jernih, tidak bisa melakukan kebenaran. Nah, ketika kita menang di ayat 20, ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Artinya apa? Ketika kita menang atas pencobaan kita menang atas godaan iblis, kita menang atas dosa, Yesus akan mendudukan kita di atas tahtanya di sorga berarti. Nah, tahta Yesus di mana? Di sorga. Nah, Yesus berasal dari sorga. Nah, firman Tuhan dikatakan Yesus adalah Raja kerajaan sorga. Karena kerajaan Yesus bukan dari dunia ini. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Tapi kerajaanku ada di sorga, kata Yesus. Jadi kita akan didudukan, kita akan bersama-sama dengan Yesus di sorga. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jadi Yesus sudah menang, Yesus sudah duduk bersama-sama dengan Bapa di sorga. Ketika dia di kayu salib, dikatakan apa? Sudah selesai. Artinya apa? Sudah selesai, sudah menang. Segala kutuk, segala dosa, ikatan-ikatan dosa, segala kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa setan, kuasa iblis, sudah digantungkan di kayu salib melalui Yesus. Segala kutuk-kutuk. Sehingga kita sudah merdeka. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah menang. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena Yesus yang berperang bagi kita, dan kita hanya diam saja. Dan dialah yang memenangkan kita. Haleluya. Nah, kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan. Kami sudah belajar firman Tuhan. Bahwa Engkaulah Yesus sebagai guru kami, guru agung kami.
Terima kasih ya Bapa, karena Engkau mau mengajar kami, agar kami dapat hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Engkau mau melatih kami, agar iman kami bertumbuh melalui ujian-ujian. Engkau selalu mau mengarahkan kami kepada kehendak-Mu ya Bapa. Dan Engkau selalu menegur dan menghukum, menghajar kami ketika kami buat salah, buat dosa. Dan bukan hanya itu saja Tuhan, kami juga bersyukur dan Engkau selalu memberikan penghargaan, berikan berkat-berkat-Mu ketika kami taat dan setia kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur Engkaulah Yesus Guru Agung kami, yang selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan kami juga sebagai murid Yesus, biarlah kami juga mau belajar sungguh-sungguh melalui firman-Mu, melalui Roh Kudus, melalui Engkau Yesus, melalui orang-orang di sekitar kami yang Kau pakai dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan pimpin hidup kami masing-masing. Dan kami juga mau mengajak orang-orang untuk percaya kepada Yesus, memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, menjadi saksi Kristus, menjadi berkat, membawa damai, membawa sukacita dimanapun kami berada ya Bapa. Sehingga kami juga mau mengajar orang-orang, kami mau melayani orang-orang lain yang membutuhkan pelayanan kami, yang membutuhkan Engkau Yesus. Sehingga kami dapat bersama-sama bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Biar kami terus belajar ya Tuhan, kami sadar bahwa kami adalah murid Yesus. Yang seumur hidup kami harus belajar firman Tuhan, yang seumur hidup harus belajar kepadamu ya Roh Kudus. Sehingga kami dapat mengerti rencanamu, kehendak-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Karena kami adalah satu tubuh Kristus. Biar kami saling melengkapi satu sama lain ya Bapa, hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini ya Bapa. Memberkati keluarga-keluarga, Tuhan berkati anak istri, suami, mertua, orang tua kami masing-masing. Berkati kami semua ya Bapa. Biar kami dalam keluarga tetap solid, dalam keluarga tetap ada cinta kasih, tetap ada tuntunan Roh Kudus, tetap ada cintanya Yesus yang sejati, sehingga kami dapat merasakan surga di keluarga kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua pada hari ini ya Bapa, dan kehidupan kami. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Yang sakit Kau sembuhkan oleh kuasa bilur-bilur Kristus. Yang berbeban berat Kau berikan kelegaan ya Bapa. Yang menemui jalan buntu Kau berikan jalan keluar. Dan setiap masalah kami Kau selesaikan dengan baik ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih kawan-kawan yang sudah mendengarkan, sudah merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Biarlah renungan ini dapat menjadi berkat buat kita semua, menjadi tuntunan dalam kehidupan kita. Sehingga kita semakin kuat, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Boleh di-subscribe, boleh di-like dan share. Sehingga kita bisa sama-sama belajar firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Bye.